Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita kali ini ada Mas Reza Zamir yang merupakan Product Manager Stevima Platform. Nah, baru-baru ini Mas Reza ini menjadi pembicara nih dalam ajang Hack for ID gitu ya, atau seminar Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang diadakan di Geraha Pemuda Pancasila Balai Kota Among Tani Wisata Batu. Nah, tapi nih banyak yang penasaran nih Mas, sebenarnya apa sih itu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital? Bisa dijelasin sedikit Mas? Oke, terima kasih Mbak Erna. Jadi Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini sendiri, ini gerakan yang diinisiasi sama pemerintah ya. Dan tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya ribuan startup digital yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat menggunakan teknologi. Simpelnya sih kayak gitu Mbak Erna. Oke, berarti memang didorong nih ya untuk para apa ya pemuda-pemuda untuk bikin apa ya istilahnya startup sendiri gitu ya Mas ya? Betul sekali. Oh iya. Nah kalau yang Hack for ID ini seperti apa Mas? Atau memang sama dengan gerakan 1000 Startup Digital ini? Oke, jadi sebenarnya Hack for ID ini program barunya dari 1000 Startup Digital ya. Mhm. Jadi kayak program turunannya gitu, di mana peserta diberi waktu 2 hari untuk merencanakan startupnya mulai dari research hingga menentukan produk apa yang akan dikembangkan, Mbak. Oke. Berarti, memang kemarin selama 2 hari itu ya tanggal 3 dan 4 itu memang, apa ya, merancang gitu ya startup-startup apa aja yang akan dibangun gitu ya, Mas? Betul. Oke, ada berapa peserta itu, Mas? Oke, kemarin itu sekitar 60 peserta, tapi itu udah disaring ya dari sebelumnya dari ratusan peserta. Jadi emang kemarin itu dari panitia menyaring sekitar 60 peserta yang emang lebih siap gitu ya. Dari sisi ide juga knowledge dasarnya itu udah siap. Jadi ketika kita masuk dengan materi nanti akan lebih masuk gitu Mbak tujuannya. Baik. Melihat talenta-talenta berbakat itu seperti apa, Mas, melihatnya tuh? Apakah, mereka juga, be bisa berkembang gitu ke depannya atau seperti apa, Mas? Tentu ya, soalnya banyak juga startup yang sudah lulus dari 1000 startup itu mereka akhirnya bisa punya produk yang bernilai ekonomis ya dan digunakan oleh masyarakat. Jadi program-program seperti ini tuh tentunya sangat bermanfaat. Meskipun ya katakanlah nanti itu mereka startupnya gagal, at least mereka punya ilmu dan juga pengalaman untuk membuat solusi yang bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Nanti ke depannya mereka bisa jadi profesional seperti halnya kita ini misalkan kerja di Sevima atau saya dulu juga salah satu jebolannya 1000 startup sebenarnya Mbak tahun 2017 awal. Ya dari sana saya punya knowledge yang alhamdulillah cukup dan saya bisa jadikan modal ketika terjun di dunia profesional seperti itu, Mbak. Berarti, gerakan 1000 Startup ini memang sudah lama ya, Mas? Sejak kapan ini, Mas? Kalau nggak salah itu sejak 2017, jadi sejarahnya sendiri itu tahun 2016 tuh presiden kita ya, Pak Jokowi waktu itu benchmark ke Silicon Valley di Amerika. Di sana dia ngelihat nih gimana perusahaan teknologi itu berkembang, terus gimana anak-anak atau ini ya para founder startup itu dibina, habis gitu disupport oleh ekosistem yang ada di sana. Nah, waktu itu akhirnya di copy paste dan disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Jadilah programnya itu awalnya tahun 2017 kayak gitu sih, Mbak. Berarti sekarang dari 2017 sampai sekarang pun masih terus berjalan gitu ya, Mas? Bener, setiap tahun Oke. itu akan ada batch-nya masing-masing gitu ya. Biasanya sih 1 tahun 1 batch gitu, tapi informasinya di tahun ini tuh akan diadakan 4 kali Mbak. Jadi biar bisa menyerap lebih banyak calon-calon founder startup seperti itu ya Mbak. Wah, keren banget nih. Berarti nih satu batch-nya itu bisa berapa ini, Mas, berapa peserta? Kalau 1 batch mungkin jujur aku kurang tahu ya kalau secara nasional karena ini kan gerakannya nasional ya dilakukan di seluruh kota di Indonesia. Nah kalau aku biasanya emang di ranah Jawa Timur sih Mbak kayak gitu.
Kalau satu batch-nya seperti yang aku sampaikan di setiap kota itu bisa ada sekitar 40 sampai 60 peserta setiap batch-nya di satu kota. Nah, yang aku tahu di Jawa Timur ini ada dua kota, tiga, Surabaya, Malang, Batu, kayak gitu. Oke, jadi memang setiap kota juga mengadakan batch masing-masing gitu ya, Mas ya? Mm-mm. Bisa dikatakan sih setiap batch bisa ratusan lebih sih, Oke, kayak dan gitu. tapi itu juga melalui penyaringan yang cukup ketat gitu ya? Betul, soalnya ini ya, setiap orang kan keseriusan dan kefokusannya beda-beda gitu ya. Ada yang kita udah susah payah ngajarin kayak gitu, tiba-tiba mereka di tengah jalan berhenti kayak gitu kan juga sayang banget gitu kan. Jadi emang harus kita filter sih. Baik, nah Mas nih mungkin bisa berbagi tips nggak nih Mas, bagi seseorang yang ingin merintis gitu, startup itu, apa aja nih tipsnya mulai dari nol gitu mungkin Mas? Hingga mungkin nantinya bisa menjadi, apa ya, pemilik startup yang sukses gitu. Oke, mungkin banyak hal yang harus dilakukan ya. Mungkin yang pertama adalah kita harus pelajarin ilmunya dulu sih. Kalau aku sih ngerekomendasikan karena banyak banget ilmunya, jadi better baca buku, dan bisa ngeliat-ngeliat, di YouTube gitu ya, how to start startup kayak gitu. Tapi buku yang aku baca itu ada beberapa yang menurutku insight-nya bagus banget. Pertama ada buku namanya Zero to One, kemudian yang kedua ada The Lean Startup, ketiga ada Measure What Matters, dan yang terakhir ada Scrum. Meskipun ada buku-buku yang lain ya, yang sama relevannya, untuk jadi pijakan kita, tapi 4 buku itu menurutku sejauh ini yang aku baca paling relevan sih. Itu yang pertama. Yang kedua sih kita fokus ke permasalahan user, di mana user tersebut yang mau membayar ya untuk solusinya, kayak gitu. Kalau misalkan kita, menyelesaikan masalah untuk user yang nggak mau membayar solusi itu, ya, dia bukan jadi startup yang bernilai ekonomis, tapi mungkin arahnya akan jadi startup yang itu, ke sosial kayak gitu, atau jadi yayasan sosial seperti itu, NGO lah istilahnya, jadi non profit. Nah, tapi yang aku fokuskan di sini biasanya ya gimana startup itu bisa, membawa nilai ekonomis. Karena kan tujuan dari 1000 startup ini agar bisa memperbaiki, perekonomian bangsa dari, teknologi kayak gitu kan. Jadi ya, mau nggak mau kita harus mikirin nih nilai ekonomisnya seperti apa, kayak gitu kan. Terus, itu ya, ini masih yang, tips kedua lah. Jadi dari user yang mau membayar itu tadi, kita sediakan solusinya, maka kan kita akan, membangun bisnis proses nih. Nah, fokusnya kita bangun bisnis proses yang sederhana dulu aja, kayak gitu kan. Jangan mikir yang ribet-ribet dulu. Dari bisnis proses yang sederhana itu baru kita buat teknologi yang sesuai bisnis proses yang udah jalan. Jadi teknologi ini adalah hal paling terakhir nih yang kita, buat kayak gitu. Kita fokus ke solusi yang bernilai ekonomis dulu, baru ke bisnis prosesnya, baru ke, pembuatan teknologinya. Nah, gitu sih. Terus yang ketiga, ini worst case ya, kalau misalkan 6 bulan sejak kita mulai startup, tapi kita nggak menemukan pembeli, kayak gitu ya, dari startup-nya kita, lebih baik kita pivot atau istilahnya ganti bisnis modelnya gitu ya. Nah, jika udah nggak bisa nih ganti bisnis model tetap nggak ada yang beli, better tutup sih dan mulai yang benar-benar berbeda. Karena kan kita ngomongkan mulai startup itu ada alokasi dana, waktu, tenaga pikiran kayak gitu kan. Kalau kita terus-terusan, fokus ke hal yang itu tidak menghasilkan ya merugikan diri kita sendiri gitu sih, nggak nyelesaikan masalah orang lain, malah bikin masalah tambah numpuk di sisi founder-nya kayak gitu. Itu sayang banget sih. Baik baik, Mungkin berarti itu, Mbak. ada waktu sekitar 6 bulan mungkin ya Mas untuk, mengetahui nih, bisnisnya bisa berjalan atau enggak gitu ya Mas? Iya betul. Sebenarnya ini yang aku dulu pelajari waktu aku berangkat ke Silicon Valley juga ya, waktu itu emang diberangkatkan pemerintah untuk belajar di sana, dan aku di sana belajar di salah satunya ada di Plug and Play, itu kayak semacam akselerator startup gitu dan mereka kasih target, ke startup-startup-nya 6 bulan. 6 bulan kalau kamu nggak bisa, menghasilkan gitu, better kamu pivot, kalau nggak bisa pivot ya, tutup gitu, mulai suatu hal yang baru kayak gitu.
Dan memang harus, mencari solusi, apa ya, digital itu yang, ada nilai ekonomisnya gitu ya, Mas, ya, biar bisa menguntungkan juga bagi si founder-nya. Betul sekali, kayak gitu, Mbak. Oke. Ide-idenya seperti apa sih, Mas, biar bisa, apa ya, solusi digital itu yang bisa menguntungkan itu seperti apa aja, Mas? Mhm. Ya, ini ya, kita mungkin bisa bener-bener meriset kayak gitu dari, kebutuhan yang ada di masyarakat kayak gitu, atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kita nggak bisa berangan-angan kayak gitu, "Aku mau bikin solusi ini, soalnya nanti misalkan ada orang yang punya masalah ini akan kita selesaikan ini." Nggak boleh berangan-angan kayak gitu, atau berimajinasi. Kita harus bener-bener ngelihat apa yang terjadi di lapangan, kayak gitu. Riset, terjun kayak gitu. Kalau misalkan ada data riset yang udah tersedia, misalkan kita googling gitu ya, berapa orang sih yang mengalami masalah tertentu kayak gitu kan ya. Nah, eee, terus habis itu dari masalah itu tadi, apakah sudah ada solusi yang disediakan oleh perusahaan lain atau startup lain? Dan apakah ada orang yang mau beli, produk dari startup atau solusi yang sudah disediakan itu? Nah, itu yang kita lihat kayak gitu. Jadi kita ngelihat dari yang sudah ada dulu kayak gitu kan ya, terus habis itu kita coba, cari celahnya, apa ada celah untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang sama, tapi kita berikan, added value atau nilai tambah kayak gitu kan ya. Nah itu istilahnya kita buat startup dengan bisnis model yang sudah proven kayak gitu, Mbak. Nah Oh, mungkin itu seperti itu sih. diperbolehkan ya, Mas, untuk, seperti itu? Jadi melihat, apa, bisnis model lain, lalu kita kembangkan, yang lebih, apa ya, maksudnya yang lebih baik gitu, Mas? Bisa seperti itu ya, Mas? Bisa banget. Kalau kita ngelihat sekarang kan ada Tokopedia, ada Shopee, Blibli dan Lazada itu kan mereka satu, apa namanya, satu ranah gitu ya, e-commerce gitu. Tapi mereka punya, segmentasi masing-masing, segmentasi user ya maksudnya. Terus habis itu cara penyelesaiannya juga beda-beda. Kayak misalkan, Shopee gitu ya, kalau kita lihat kan Shopee ini lebih ke pembeli, ini ya, wanita dan ibu-ibu kayak gitu. Itu biasanya akan lebih, senang belanja di Shopee. Tapi kalau misalkan kayak, bapak-bapak yang cari, peralatan-peralatan rumah tangga atau perkakas gitu ya, ya biasanya akan belinya di Tokped atau, Bukalapak. Tapi kalau misalkan, kita mau cari produk yang memang terjamin kualitasnya kayak gitu misalkan. Nah itu bisa jadi ke Lazada, yang mereka Lazada kan sistemnya memang bukan ini ya, bukan ada tapi mereka nyetok kayak gitu si Lazada ini, stok barang-barang, dari brand-brand-nya itu tadi. Nah, ada juga di luar negeri kan, seperti Zalora kayak gitu, ini e-commerce juga nih kayak gitu kan. Tapi Zalora ini bener-bener, mereka yang, menjamin barang itu, asli kayak gitu, seperti itu. Berarti memang, Jadi masing-masing punya masing-masing punya trik tersendiri gitu ya untuk, mhm, mempromosikan produknya dan, bisnisnya tuh seperti apa gitu dan kita bisa menconteknya asal sesuai dengan kemampuan sendiri gitu ya, Mas, ya? betul, Dan tadi, sempat disinggung juga berarti awalnya tuh memang harus riset kebutuhan masyarakatnya itu seperti apa gitu ya, Mas? betul sekali, Mbak. Mhm. Jadi awal riset, baik baik. Nah, Mas harapannya ke depan kepada para peserta, gerakan 1000 startup digital yang kali ini seperti apa, Mas? Oke, mungkin, di awal ini fokus ke ilmu ya, karena kan kita kalau misalkan belajar gitu ya, kita langsung, berpikir bahwa nantinya kita akan diinvestasi besar-besaran jutaan dolar gitu misalkan, atau, startup kita langsung punya 1 juta user kayak gitu. Nah itu, boleh sih punya target kayak gitu, tapi, yang realistis di awal aku tekankan ke teman-teman itu, fokus ke ilmunya dulu, kayak gitu. Seperti yang aku sampaikan tadi, worst case-nya misalkan startup kalian itu gagal, at least kalian punya ilmunya, kalian punya experience-nya, nanti yang bisa kalian manfaatkan untuk, terjun ke dunia profesional. Karena, eee, lebih safe kalau kita, kalau kita kedepannya pengen jadi founder startup ya, better kita kerja dulu di startup atau perusahaan teknologi, kayak gitu. Biar kita tahu, bagaimana perusahaan itu tadi, membangun bisnisnya, ngerawat kliennya atau customer-nya, bangun teknologinya, ngerekrut karyawannya, banyak banget yang harus dipikirin. Nggak sekedar, "Oh kita punya ide apa," gitu ya, "Oke lah kita bikin startup," nggak bisa kayak gitu. Kita harus banyak belajar dulu sih.
Sebenarnya banyak ya Mas, apa, poin-poin yang harus dipelajari gitu ya Mas ya, untuk Betul. untuk membangun startup itu sendiri. Nah Mas tadi, aku juga tertarik, Masnya kan bilang, tahun 2017 ya, ikut gerakan Betul. ini juga. Nah, dulu, pertama itu bikin startup soal apa Mas? Oke, dulu tuh bikin startup namanya, OJC ya. OJC ini, dulu itu ride hailing, jadi kepanjangannya ojek syar'i sih. Jadi kita dulu awalnya fokusnya ke segmen di mana wanita ini bisa diantarkan oleh wanita kayak gitu kan. Tapi dalam prosesnya, itu pivot kita, jadinya mengantarkan antar jemput anak sekolah kayak gitu. Karena Oh, kita bawa, ini ya, oh ini driver-nya wanita nih kayak gitu, pasti lebih safe buat anak-anak kayak anak-anak, gitu ya. iya. Jadi driver-nya lebih, apa ya, lebih care kayak gitu kan. Nah, itu yang kita bawa waktu ikut event 1000 Startup tahun 2017, betul. Tapi startup-nya sekarang udah tutup yang OJC ini. Bertahan berapa lama tuh Mas? 5 tahun. Oh, cukup lama juga ya Mas? Ya, kita waktu itu punya, sekitar 1000 pengendara waktu itu. Di seluruh Indonesia Mas? Waktu itu sih paling banyak Surabaya sama Jakarta ya. Oke, tapi itu, jadi berubah dari, eee, wanita ke anak-anak gitu? Atau memang ada juga yang Betul, sebagian besar akhirnya ke anak-anak sih, tapi juga ada yang itu, ini ya, wanita yang itu untuk berangkat kerja, nah itu pakai OJC juga. Tapi, itu setelah tutup, kita mulai startup yang lain sih, Mbak, kayak gitu. oh Itu gitu, ada jadi namanya, heeh. heeh, pivot lah istilahnya ya, pivot nggak bisa, akhirnya tutup. Nah, kita mulai ada namanya, Syarihab, itu untuk belajar baca Quran online dan sekarang itu fokusnya dipegang sama istriku. Oh gitu masih berarti yang sekarang? Iya ya, tapi aku kan sekarang jadi profesional gitu ya, Mbak, maksudnya Iya, jadi, kerja nih sebagai product manager di Sevima. Aku nggak ada waktu yang, full untuk iya. bisa ngurusin startup itu. Jadi istriku ini yang, mengembangkan Syariah itu tadi. Wah, berarti ini, bisa belajar banyak nih ya bagi teman-teman yang ingin, mengembangkan startup. Jadi satu udah gagal, bisa juga untuk menumbuhkan startup yang lainnya gitu ya, Mas, dan bahkan sampai saat Bener, ini masih terus berkembang. Jadi jangan pantang menyerah gitu ya, Mas? betul betul, Mbak. Baik baik. Mungkin ada, apa ya, pesan-pesan untuk, mereka-mereka yang ingin membuka startup baru, Mas? Oke, mungkin ini ya, jadi kemarin itu waktu di 1000 Startup aku menjelaskan terkait dengan, problem solution fit. Nah, kalau misalkan tadi kita udah bahas terkait dengan market research kayak kan. Yang pertama adalah market research. Setelah kita udah tahu nih research-nya seberapa besar, terus habis itu user ini punya, buying power atau kemampuan membeli apa enggak, kayak gitu ya, untuk, dia mau beli solusinya apa enggak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, terus kita bikin minimum viable product-nya. Simpelnya minimum viable product ini solusi paling sederhana ya, dari masalah utamanya si customer, kayak gitu. Nah, kita bikin MVP lah istilahnya, minimum viable product. Nah, yang ketiga adalah lakukan siklus yang namanya build, measure, learn, atau buat, ukur, pelajari secara berkala. Jadi dari produk yang kita buat itu tadi, kita ukur nih, penggunaannya user, apakah puas, berapa yang kecewa, apakah user-nya ini naik atau turun, kayak gitu kan ya. Revenue-nya kita naik atau revenue kita turun. Lalu kita pelajari sebabnya, kayak gitu kan. Apa yang buat user kecewa, apa yang buat user itu nggak pakai lagi, nah itu kita pelajarin. Lalu kita, ulangi siklusnya, kita buat lagi berdasarkan hal yang sudah kita pelajari tadi. Setelah dibuat lagi, diukur lagi, dipelajari lagi. Jadi siklus ini tadi yang akan, semakin membuat produk atau startup kita itu semakin baik dalam melayani customer-nya. Oke, wah banyak nih pelajaran yang bisa diambil dari Mas Reza nih untuk, teman-teman yang mau bikin startup ke depannya gitu ya. Nah, pokoknya intinya awalnya harus riset gitu ya, Mas, ya, terkait dengan kebutuhan apa yang, ada di masyarakat gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Reza udah berbincang, bagi-bagi pengalaman nih bersama teman-teman Ya, Sevima, ya. Makasih terima kasih banyak, banyak. iya.